Pernah nggak sih Anda berdiri di stasiun kereta Jepang, lihat papan petunjuk, dan rasanya bingung? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal bedah bareng kode-kode bahasa yang sering banget muncul di ruang publik Jepang. Tujuannya biar Anda bisa jalan-jalan dengan lebih percaya diri. Yuk, kita mulai. Bisa paham papan petunjuk dan deskripsi fasilitas itu kunci banget loh, apalagi kalau kita lagi di lingkungan baru. Jadi tujuan kita hari ini simpel aja, membekali Anda dengan alat-alat tata bahasa yang paling penting supaya bisa pede waktu navigasi di ruang publik Jepang. Oke, kita langsung aja bahas alat yang pertama. Alat pertama kita ini, wah, Anda bakal sering banget ketemu di mana-mana, mulai dari plakat di museum sampai pamflet di stasiun. Namanya bentuk pasif. Ini kunci utama buat memahami deskripsi-deskripsi yang formal. Jadi, apa sih bentuk pasif atau ukemike itu? Gampangnya gini, ini tuh cara ngomong kalau sesuatu telah dilakukan atau dikerjakan. Fokusnya itu bukan ke siapa yang melakukan, tapi ke objek yang dikenai tindakan. Nah, makanya Anda bakal sering lihat ini di papan-papan info resmi, karena kesannya jadi objektif dan formal. Cocok banget buat ngejelasin sejarah jembatan atau kapan sebuah kuil itu dibangun. Coba kita lihat contohnya ya. Kono tatemono wa 2 nen mae ni tateraremashita. Artinya, bangunan ini didirikan 2 tahun yang lalu. Kuncinya itu ada di akhir kata kerjanya, tateraremashita. Nah, akhiran ini nih yang jadi sinyal buat Anda. Begitu Anda lihat akhiran ini, Anda langsung tahu kalau subjek kalimatnya, yaitu si bangunan, adalah yang menerima tindakan. Mengenali pola ini tuh ibarat jalan pintas buat ngertiin deskripsi fasilitas. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari yang tadinya ngomongin apa yang terjadi, sekarang ke kenapa itu terjadi. Alat tata bahasa berikutnya ini ngebantu kita buat paham niat atau tujuan di balik sebuah keadaan. Bedanya tipis, tapi penting banget. Coba bayangin deh, Anda lihat sebuah pintu kebuka. Pertanyaannya, pintu itu kebuka gitu aja karena angin misalnya atau ada seseorang yang sengaja membukanya untuk sebuah tujuan. Nah, dalam bahasa Jepang, ada cara yang jelas banget buat bedain keduanya lewat tata bahasa. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget seperti yang bisa kita lihat di tabel ini. Di kolom kiri, doa ga aiteru itu cuma sebuah pengamatan. Pintunya terbuka. Ya udah, gitu aja. Mungkin kebuka karena angin. Tapi coba lihat yang kanan, doa ga akete aru. Nah, ini ceritanya beda. Ini menyiratkan ada niat. Pintunya sengaja dibuka. Ada seseorang yang membukanya untuk sebuah tujuan. Mungkin buat menyambut tamu, atau biar ada sirkulasi udara. Jadi ada pergeseran dari sekedar kondisi menjadi kondisi yang bertujuan. Biar gampang ingatnya, bayangin aja kayak gini. Vite-iru itu ibarat Anda masuk ruangan dan lihat, oh, lampunya nyala. Sedangkan vite-aru itu artinya Anda tahu kalau ada seseorang yang sengaja nyalain lampu itu buat Anda, mungkin biar Anda nggak kesandung dalam gelap. Intinya, semua tentang niat yang tersembunyi. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana alat-alat ini bekerja di dunia nyata. Anggap aja kita lagi mau ke perpustakaan di Jepang untuk pertama kalinya. Jadi, Anda sampai nih di perpustakaan. Pertama, Anda diminta buat mengisi formulir. Setelah itu, kartu perpustakaan Anda akan dibuat dan diserahkan ke Anda. Nah, di sini kita bisa lihat gabungan dari konsep yang tadi kita pelajari. Kartu itu dibuat untuk Anda, ini bentuk pasif, dan kemudian disiapkan, ini tearu, supaya siap Anda ambil. Semuanya adalah tindakan yang disengaja. Nah, staf perpustakaannya mungkin bakal ngejelasin layanannya pakai kalimat kayak gini. Coba perhatikan baik-baik. Di dalam kalimat ini tersembunyi alat tata bahasa kita yang ketiga untuk hari ini. Lihat deh cara informasinya diperluas. Pola dake janakte, ini berguna banget. Artinya bukan hanya X, tapi juga Y. Ini cara cepat buat nambahin informasi. Kalau di konteks perpustakaan tadi, ini menegaskan bukan hanya buku yang bisa Anda pinjam, tapi juga CD dan DVD. Ini frasa kunci buat memahami cakupan lengkap dari layanan apapun. Dan tentu aja semua pemahaman ini jadi krusial banget pas Anda ketemu papan petunjuk. Tanda seperti ini yang meminta Anda untuk menahan diri dari mengobrol jadi sangat jelas maksudnya. Ini bukan cuma soal nerjemahin kata per kata, tapi tentang memahami ekspektasi di dalam ruang tersebut. Jadi Anda bisa bersikap dengan sopan dan nyaman. Kita udah bahas 3 alat tata bahasa yang sangat praktis. Sekarang, ayo kita kumpulkan semuanya ke dalam kotak peralatan Anda. Jadi Anda siap menggunakannya begitu melangkah keluar nanti. Jadi ini dia perangkat Anda. Pertama, bentuk pasif, buat memahami deskripsi-deskripsi formal. Kedua, te-aru, buat membaca niat di balik suatu situasi. Dan yang ketiga, takejanakute, untuk menghubungkan ide dan memahami cakupan penuh dari sebuah layanan.
Ini adalah 3 pilar utama Anda buat menaklukkan ruang publik di Jepang. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi ini artinya apa ya, tapi lebih ke habis ini aku mau kemana ya? Dengan alat-alat ini, entah itu ke museum, balai kota, atau pusat komunitas, Anda sekarang jauh lebih siap untuk memahami bahasa yang ada di tempat-tempat itu. Selamat menjelajah!